apalagi modul 1.2 mengenai nilai dan asal nilai ya. Jadi itu sudah harusnya sudah inherent di kita untuk menerima segala perbedaan. Lalu di sini kita juga berpartisipasi aktif, jadi memberi kesempatan buat teman-teman yang memang belum bisa berbagi pikiran, kita beri kesempatan. Straight to the point, kalau bertanya, ikon-ikon mute, terus raise hand juga tolong diperhatikan agar kita bisa berjalan dengan lancar. Lalu terima kasih buat teman-teman yang jaringannya bagus dan sedang membuka video, itu juga lebih baik ya buat teman-teman yang sedang tidak bisa membuka video. Semoga jaringannya baik, ataupun yang sedang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Ya, lalu di chatbox silakan media bertanya, berbagi pendapat langsung saja ya. Nanti di sesi terakhir mungkin pada saat kita refleksi mengenai modul 1.1 ini dalam prakteknya Bapak Ibu sebagai PP ataupun di sekolah baru bisa mulai aktif gitu ya. Lalu sekali lagi juga mohon sesi ini jangan direkam karena yang wajib merekamnya adalah narasumber, karena kami juga banyak menemukan rekaman-rekaman banyak sekali ya, dari mulai penyamaan persepsi, elaborasi pemahaman tuh di channel-channel YouTube-nya para CGP Bapak Ibu, dan juga beberapa fasil. Jadi kita jaga kedisiplinan ini karena perjalanan Bapak Ibu juga sampai jadi fasilitator, sampai jadi PP kan luar biasa ya. Jadi kita harus hargai perjuangan kita sendiri. Ya, sekali lagi sudah belajar modul 2.2, kita fokus mindfulness. Mindfulness kan presence ya. Jadi badan, pikiran, hati itu fokus gitu ya. Sehingga bisa tenang, kita jadi rasa ingin tahu kita juga meningkat, dan kita jadi lebih berempati dan lebih bijaksana. Jadi untuk urusan yang lain di luar sampai jam 9 nanti lah, khususnya di sesi saya, pikiran-pikiran yang lain tolong ditinggalkan dulu di belakang. Oke, jadi di capaian umumnya di sini adalah ya Bapak Ibu nanti diharapkan bisa memfasilitasi teman-teman GP agar mempunyai pemikiran filosofis KHD ya, beserta 6 dasar pemikirannya. Mereka juga diharapkan bisa reflektif, bisa kritis untuk paling tidak mengkritisi diri mereka sendiri ya, dengan konteks pendidikan lokal dan nasional. Lalu GP juga diharap bisa mengambil pelajaran nih dari pemikiran filosofis KHD untuk pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Ya. Lalu capaian khususnya adalah pengetahuan tentang dasar-dasar KHD ya, mengolah. Terus teman-teman nanti Bapak Ibu juga diharapkan bisa memfasilitasi teman-teman CGP agar bisa mengolah pembelajaran berpihak pada murid dan sikap reflektif kritis yang berasaskan dasar-dasar pendidikan KHD. Kalau dari pengalaman saya sih, kita sendiri harus menerapkan ya Bapak Ibu, kalau misalnya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, di instansi tempat kita bekerja ya, khususnya di sekolahan, itu nanti akan lebih terasa resonansinya dengan para CGP gitu ya. Jadi kita jadi bisa tahu lingkupnya itu seperti apa. Ya, untuk dari mulai angkatan 5, alur R-nya dipotong 1 Bapak Ibu. Ya, yang nggak ada apa ini? Refleksi. Ya, refleksi. Karena refleksi diharapkan di semua di semua tahapan ada ya. Jadi kita jadi menyingkat, jadi pas, bukan merdeka lagi, tapi jadi merdeka. Ya, mulai dari M yang pertama yang jelas ya, mulai dari diri teman-teman nanti bisa memfasilitasi CGP untuk merefleksikan pengalaman pribadinya ya mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pendidikan nasional. Jadi eksplorasi konsep mereka Bapak Ibu nanti yang akan memfasilitasi mandiri ya, bagaimana mereka menyimak video ya. Ada 3 video, nanti kita akan lihat. Kalau ada baca tulisan KHD dan diskusi. Nah di sini nanti teman-teman yang akan mengeksplor dari sini ke sini, gitu ya. Eksplorasi KHD dan juga berbagi praktik baik. Lalu di ruang kolaborasi, nah di sini Bapak Ibu nanti akan menuntun teman-teman CGP untuk bisa menggali kekayaan lokal ya. Lokal sosial budaya di daerah teman-teman CGP masing-masing agar
bahwa kita sadar bahwa kita nggak usah lihat keluar jauh-jauh deh gitu. Di dalam budaya lokal kita sendiri pun kita punya gitu ya. Hal-hal yang bisa menuntun orang atau anak tuh menjadi manusia dan anggota masyarakat seperti visinya KHD. Lalu di demonstrasi kontekstual ya membuat berbagai pemahaman mereka ya dengan berbagai media dalam menerapkan filosofi KHD. Ya, gimana sih mereka sudah menerapkan dan challenge-nya apa, nanti ke depannya mereka mau apa, program bisa tertuang di sini dan Bapak Ibu bisa memfasilitasinya. Nah, di elaborasi pemahaman ini bersama instruktur ada penguatan konsepnya dan diskusi reflektif praktis. Di sini saya bisa sharing bahwa teman-teman itu biasanya di elaborasi pemahaman ini masih galau Bapak Ibu ya, masih ingin mencari konfirmasi. Nah, di sini pengalaman saya itu mereka justru akan lebih kuat resonansinya nanti sehingga di koneksi antar materi itu Bapak Ibu juga bisa membimbing mereka. Jadi materi yang akan saya sampaikan nanti akan disampaikan juga di CGP ini yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Lalu di aksi nyata, itu tadi mengimplementasikan hasil belajar secara konkret mengenai pemikiran KHD dan menuliskan hasil belajar dalam bentuk jurnal. Jadi R-nya refleksinya itu dihilangkan karena diharapkan di semua ini saja udah mulai refleksi ya. Gitu ya. Jadi refleksi itu ada di setiap tahapan. Jadi akhirnya dilebur. Oke, bisa lanjut atau ada yang ingin tanyakan dulu? Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Ya, ini adalah video-videonya ya. Kita akan lihat video pendidikan zaman kolonial itu di LMS ada. Bapak Ibu pasti udah lirik-lirik ya, udah lihat-lihat ya. Seperti apa ya? Nah, ya, jadi nggak semuanya yang di zaman kolonial itu bayangannya kayak sekarang gitu ya. Ternyata ya KHD aja pemikirannya di zaman kolonial gitu kan. Oke, lalu ada 3 tulisan KHD ya, ada lampiran dasar pendidikannya, ada metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Nah, ini yang membedakan di tulisan inilah yang membedakan filosofi KHD dengan teman-teman counterpartnya dari Barat ya. Karena di KHD itu juga menitik beratkan bahwa manusia sebagai bagian anggota dari masyarakat. Sehingga konsep merdekanya pun sedikit berbeda dengan mereka. Lalu ada pidato sambutan Ki Hajar dan juga ini video-video nomor 2-nya ya, refleksi filosofis Pak Iwan Sahril dengan recordnya, gitu ya. Nah, di sini ada elaborasi pemahaman Bapak Ibu. Inilah sesi kami para instruktur. Ya, Bapak Ibu nanti akan ikut juga sih sebenarnya ya mendampingi CGP. Tapi Bapak Ibu dapat bocorannya secara lengkap sekarang. Ya, jadi ya tujuan itu adalah untuk sesi elaborasi pemahaman ini adalah memberikan perspektif kritis tadi seperti yang sudah kita jadi ini masih benar-benar filosofis Bapak Ibu. Di sini mereka akan banyak tips-tips gitu ya. Padahal tujuannya adalah membuka pikiran mereka dulu. Jadi kami para instruktur selalu menahan nih bahwa tips-tips itu akan muncul di modul-modul berikutnya. Itu lebih dari pengalaman kami itu jadi lebih memotivasi teman-teman gitu yang baru masuk di 1.1 ini, dan saya yakin teman-teman PP juga kan sudah punya pengalaman ya seperti yang saya bilang tadi di 10 modul. Jadi dengan cara kita memberikan ini ada di modul ini ada di modul ini gitu, berarti nanti itu akan membuat mereka lebih penasaran lagi. Oh ternyata saya harus stay di sini selama 6 bulan ke depan selama 10 modul. Dan kalau misalnya ditaruh di awal semua, kita kasih tips, kita bukan menuntun namanya Bapak Ibu, jadi menyeret. Gitu ya. Kasihan mereka. Ya, lalu di sini sesi elaborasinya adalah tentang pemahaman refleksif kritis dalam merefleksikan dasar KHD pada konteks kelas dan sekolah. Ya. Di sini biasanya akan timbul galauan mereka nih. Ya, saya yakin Bapak Ibu dulu. Nanti kita sharing di akhir ya. Jadi lalu presentasinya seperti ini, Bapak Ibu. Mereka akan dikasih refleksi personal dulu, pertanyaan ini di awal. Ya, pertanyaan di awal. Mereka akan harus jawab ini di akhir nanti setelah mengikuti sesi ini. Ya, ada satu pengalaman, perwujudan menuntun, kodrat alam, kodrat alam itu apa sih maksudnya, dan berhamba pada anak itu bagi Bapak Ibu itu apa sih maksudnya gitu.
Ya, jadi benar-benar refleksi semua di sini. Ya, terus baru kita masuk ke dasar-dasar pendidikan KHD. Yang pertama menuntun, ya ini adalah dasar-dasar pendidikan dari buku kuningnya yang terkenal ya. Saya sarankan Bapak Ibu beli ya. Tebal bukunya dan itu kumpulan artikel beliau dari tahun 20-an ya. Nah, di sini di dasar-dasar pendidikan ini di halaman 1, ini adalah yang selalu kami bawakan di seluruh modul, kami selalu ingatkan ke mereka ya, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun, ya Bapak Ibu udah tahu lah ya, udah sering lihat ini, ya enggak? Ya, intinya selamat dan bahagia, boleh juga ditambahkan dunia akhirat bagi manusia maupun anggota masyarakat. Nah, inilah yang akan membedakan konsep merdekanya beliau itu ke dari alih-alih pendidikan yang lain. Ya, nanti dibahas secara detail di 1.2 nanti konsep merdekanya. Ya, jadi yang pertama menuntun itu adalah tumbuhnya kekuatan kodrat ya, sehingga memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup ya, karena nilai orang beda-beda dasarnya. Tetapi dengan kita memperbaiki laku, maka tumbuh juga kekuatan kodrat anak-anak. Nah, inilah posisi among atau menuntun dari KHD itu kan di 3 fase yang terkenal gitu ya. Depan, tengah, belakang. Ya, inilah yang jadi posisi sebagai pendidik dimanapun kita berada. Mau itu di rumah, di masyarakat, maupun di sekolah, terutama di sekolah. Ya, saya nggak harus menjelasin ini ya. Itu udah melotok kayaknya teman-teman juga. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, sip. Ya, lalu kodrat yang kedua adalah merdeka. Ya, di sini merdeka batin dan merdeka lahir. Jadi merdeka batin itu dengan pendidikan, jadi mendidik lakunya, mendidik karakternya. Sementara merdeka lahir itu dari pengajaran. Artinya apa? Memberikan skill bagi anak-anak. Jadi skill tanpa ini itu percuma ya. Dan pendidikan tanpa skill mereka jadi terombang-ambing nantinya. Jadi intinya seperti itu ya. Dan inilah konsep kemerdekaan dari Ki Hajar, adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, tapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ya, sehingga maksud pendidikan itu berguna untuk pergaulan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Ini yang di-highlight yang memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Jadi Ki Hajar tuh percaya kalau misalnya kita bisa mengatur diri sendiri, otomatis pada saat terjun ke masyarakat kita jadi tahu diri. Kalau kita jadi atur diri sendiri, berarti kalau misalnya saya terjun ke masyarakat, saya juga harus bisa mengatur diri saya di posisi saya di masyarakat. Inilah kenapa ada yang namanya merdeka mati dan merdeka lahir. Ini untuk menebalkan laku baik, karakter, lalu ini adalah memberikan skill. Ya. Nah, lalu ada dasar pendidikan KHD yang kedua adalah kodrat anak itu selain merdeka dia bermain. Ya, dia bermain adalah satu kodrat anak. Ya, pikiran, perasaan, kemauan sudah ada pada diri anak. Sehingga permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah ini, oke. Menurut Dr. Zaini Alif, salah satu dokter dari Jawa Barat ya, di beliau itu disertasinya justru mengenai permainan tradisional di Indonesia. Beliau berhasil mengoleksi sekitar, saya lupa, 1000-an lebih permainan tradisional di seluruh dunia, termasuk Indonesia, diambil filosofinya. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, bahwa cita rasa karsa dan karya atau kerti itu udah ada di diri anak. Kelihatan kalau lagi main. Kenapa sih? Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sebutkan jenis permainan yang Bapak Ibu suka main dulu, yang punya pengaruh buat Bapak Ibu sampai sekarang, ada nggak? Mau lewat kolom chat atau mau angkat tangan, silakan. Gobak sodor, oke, lompat tali. Apa lagi? Itu saya mau tanya nih. Lagi teman-teman, petak umpet, oke. Bola bekel, oke.
Kompak, belajar sabar. Oh, bener banget, Bu. Sama strategi. Wah, Bu Pamade nyebut kelereng, gobak sodor, lompat tali. Wah, lompat tali bikin lincah. Jamuran itu apa ya, jamuran? Oh, banyak beberapa hal yang saya belum tahu nih. Oke, saya mau tanya dong sekarang. Pak Daud, kalahar itu apa Pak Daud? Saya baru dengar Pak Daud. Ya pasti. Saya juga tidak terlalu mengerti apa bahasa Indonesia, tapi permainannya itu dia anak-anak ini saya lihat permainan itu menggunakan strategi. Jadi anak-anak itu dibuat kotak-kotak, dia berkelompok. Jadi kalau misalnya dia berusaha untuk mendapatkan teman dengan strateginya itu. Nah, saya lihat ini kompleks sekali kalau misalnya model ini dalam harus kolaborasi dan strategi. Cuma saya tidak tahu apa namanya kalau di tempat saya dengar anak bilang main kelakar begitu. Kelahar ya? Ya. Oke, makasih. Saya juga baru dengar soalnya. Pak Safrizal, makah-makah apa Pak Safrizal? Baru dengar juga saya ini. Ya, makah-makah Pak. Ya, makah-makah itu permainan tradisional Pak. Saya kemarin sempat saya modifikasikan menjadi sebuah model pembelajaran Pak. Oh gitu, gimana Pak cara mainnya? Permainannya Pak, siswa dibagikan beberapa kelompok, selanjutnya diberikan soal, kami berikan soal, ketua kelompok, soalnya ketua kelompok yang menentukan siapa yang menjawab dan siapa yang menyembunyikan soal. Nah gitu Pak. Tapi permainan ini sebenarnya udah lama sih, udah permainan tradisional masyarakat Aceh yang mungkin nggak dikenal lagi bahkan sama anak-anak. Jadi saya coba menjadikan Oke. dalam belajaran Pak. Kompetisi Pak, dia kompetisi Pak. Kompetisi. Kalau aslinya sendiri Pak? Aslinya gitu juga Pak, tapi aslinya itu dia menyembunyikan batu Pak. Jadi ada dua kelompok, misalnya kita bagikan siswa dua kelompok, itu dua kelompok tersebut masing-masing kelompok menyembunyikan batu, dia berdiri berbaris, menyembunyikan batu, memberikan batu sama teman-temannya dari belakang ataupun ketua kelompoknya memberikan batu dari belakang, nanti kelompok yang lain menjawab. Yang menjawab itu adalah yang ditentukan oleh ketua kelompoknya gitu. Selanjutnya yang bisa jawab itu loncat ke depan, yang bisa menjawab loncat ke depan. Nah, di tengah itu dua kelompok itu saling berhadapan, di tengah itu kita berikan itulah Mekah itu. Jadi siapa yang paling cepat banyak jawab, dia akan meloncat paling menuju ke Mekah itu. Oh, oke. Wah, kalau filosofinya apa tuh Pak? Kalau menurut Bapak? Kerjasama, saling percaya, gitu. Kompak. Saling percaya ya. Ya. Terima kasih Pak. Yang universal deh sekarang, gobak sodor. Menurut Bapak Ibu gobak sodor kalau di Jawa Barat namanya galasin ya. Nah itu kira-kira apa sih nilai-nilai atau filosofinya? Ada yang tahu nggak? Silakan angkat tangan. Atau mau di chat saja. Oke, kerjasama, apalagi? Kerjasama dan strategi Pak. Kerjasama, strategi jelas ya. Tapi ada satu lagi mungkin yang agak luput nih dari teman-teman. Apa kira-kira? Kerjasama. Keberanian jelas. Kompetensi Pak. Berkompetisi. Oh, kompetisi. Iya ya. Oke. Menghargai, ada satu sebenarnya yang yang luar biasa kalau bagi saya. Benar ya Pak, sportivitas, tapi yang lebih spesifik apa? Ada yang tahu nggak? Kejujuran Bapak Ibu. Ya, dia jujur apakah dia ngelewatin garisnya pas sedang nangkep temennya atau temennya ngaku kena atau enggak. Itu harus jujur. Ya. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan, kita refleksikan pas kita flashback nih memori kita pada saat kita main dulu. Ya. Pada saat kita main, aturan yang ada siapa yang bikin? Kita Pak. Kita, ya.
Ya, bersama ya, bersama. Terus kalau misalnya ada pelanggaran terhadap aturan, apakah ada orang luar yang negur? Seperti layaknya pertandingan ada wasitnya segala macam. Tidak di dalam kelompok itu sendiri, Pak, yang Ya, di dalam kelompok itu sendiri. Itulah artinya bahwa pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cita rasa karsa dan pekerti itu udah pada dari diri anak tuh udah ada dalam bentuk permainan. Kita nggak perlu ngajarin mereka, ntar kamu main galaksi harus jujur ya, begini-begini. Nggak perlu. Kalau main bentengan juga sama. Kalau main bentengan kamu harus megang bentengan dulu baru kenain orang ya. Nggak boleh. Nggak ada yang ngajarin Bapak Ibu, nggak ada. Intinya seperti itu, bahwa itu tadi hidup kodrat anak itu bermain. Apalagi kalau misalnya anak-anak usia dini ya, permainan, saya pernah baca buku, saya lupa siapa, bahwa permainan itu sebenarnya adalah pekerjaan bagi anak. Ya, Bapak Ibu coba suka lihat anak kalau lagi main nih sama teman-temannya itu bisa berjam-jam kan. Ya, dipanggil juga gimana? Bapak Ibu inget ya dulu ada yang main gobak sodor atau main kelereng sampai dimarahin emak, ada nggak? ada, Pak. Ya, keasikan. Sering. Oh, waktu, Pak. Tidak tahu. Sering. Dia kan sampai dicariin sama emaknya. Karena apa ya? Itu kan karena bekerja. Mereka tuh fokus. Sama seperti saat kita kerja, kita fokus. Itulah pekerjaan bagi anak. Ya, bermain itu adalah pekerjaan. Lalu ya contoh-contohnya di sini ya. Nah ini congklak nih. Congklak itu matematika dan strategi. Saya tuh kalau main sama anak saya yang sulung, anak saya tuh umur 13-14 tahun perempuan. Saya nggak pernah menang Bapak Ibu. Karena saya guru matematika. Saya nggak pernah menang main congklak sama dia. Dia jago banget. Karena apa? Ada perasaan apa kenapa bisa begitu? Kayak kenapa? Oh, dia bisa ngalahin bapaknya gitu, guru matematika. Apa kira-kira? Karena kesenangan, ya keyakinan, Pak. Gitu. Ya, karena dia senang dan nggak ada beban, Bapak Ibu. Jadi kalau orang udah senang, sudah loose gitu ya, dia akan berpikir lebih baik. Sementara bapaknya mainnya pakai strategi matematika yang berat gitu, harus kesini, jadinya malah tidak nyaman dalam bermain. Ngerti maksudnya ya? Bayangkan kalau perasaan bermain itu, kenyamanan itu dibawa ke kelas saat kita belajar dengan materi yang kita kasih. Kira-kira bagaimana? Membawa perasaan bermain ke dalam kelas. Ya, gobak sodor tadi kita bicara ya. Jadi intinya gitu ya, kenapa kodrat itu adalah pertama merdeka dan bermain, karena itu tadi. Ya, selain dari permainan tradisional, perasaan saat bermain pun bisa dibawa, ya seharusnya bisa dibawa saat mereka belajar. Menyenangkan, tanpa tekanan. Orang tuh kalau tanpa tekanan, Bapak Ibu aja deh ya, kalau lagi relax, tanpa tekanan, itu biasanya gimana sih kalau lagi kerja gitu. Ya. Beri target, ya. Nah, tapi nggak usah diteror gitu kan. Apa yang dirasakan? Ya, lebih semangat, lebih bebas bagian. Nah, inilah yang dibawa dari KHD ya, kodrat bermain dan merdeka. Merdeka dalam permainan ini mereka merdeka nggak? Mereka bisa mengatur diri mereka sendiri. Dan kadang-kadang kita sebagai orang dewasa suka lupa nih dua kodrat ini nih, yang sebenarnya tetap ada sampai kita nanti wafat gitu. Oh, Bapak Ibu juga kalau lagi workshop diajak main gitu ya, seneng kan? Ya, tegang terus juga nggak baik gitu. Oke, lalu pendidikan yang berpihak pada anak ya di dasar yang ketiga, bahwa itu tadi berhamba pada sang anak. Ini mungkin yang sering diungkit gitu ya pada saat angkatan 1, angkatan sampai angkatan 2 dulu deh. Berhamba memangnya kita budak tuh. Ada yang seperti itu bilang. Cuma kan di sini berhamba di sini kan konsepnya seperti ini ya. Dulu kan tahun 20-an kan zaman-zamannya romantisme ya, sastra lama suka hiperbolik istilahnya ya. Nah, tapi berhamba di sini ya itu tadi, Bapak Ibu kalau misalnya menjadi seorang hamba, tanda kutip gitu ya,
kepada yang dilayani, itu tujuannya apa sih, Bapak Ibu? Tujuan berhamba itu apa sih sebenarnya? Ikhlas melayani, Pak. Ikhlas melayani, apalagi? Memenuhi Memenuhi hak-haknya, Pak. memenuhi semua kebutuhan Tuhan kita gitu, Kak. Oke, sip. Memenuhi kebutuhan. Terima kasih. Itu yang memang sudah apa yang saya cari ya. Bukan karena nanti di Bapak Ibu nanti akan dialog dengan CGP, mereka ada yang bilang menuruti segala kemauan. Kita harus tekankan lagi bahwa kemauan dan kebutuhan itu berbeda jauh. Dan tidak semua anak paham kebutuhannya di umur segitu. Ngerti maksud saya ya? Oleh karena itu menuntun bagaimana anak bisa memenuhi kebutuhan. Itulah maksudnya berhamba tuh begitu. Ikhlas melayani dan memenuhi kebutuhan. Selama rentang umur anak, kan dari mulai kecil sampai dia dari mulai usia dini sampai dia lewat usia remaja, itu kan tidak semuanya mereka pahamkan kebutuhannya. Harus ada yang menuntun mereka, oh kamu tuh kebutuhannya ini loh, bukannya begini. Kamu tuh kebutuhannya belajar dan mencari cari pengalaman, bukan tidur di rumah dan mager atau main HP seharian. Nah, itu kan begitu ya. Itulah peran guru gitu ya. Jadi berhamba pada sang anak itu seperti itu. Dan kalau menurut Ki Hajar itu bapak dan ibunya sebenarnya yang bisa seikhlas-ikhlasnya memberikan cita kasihnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Tetapi dalam konteks pendidikan jangan lupa kita selalu bilang bahwa guru adalah orang tua anak di sekolah. Saya sendiri secara pribadi itu adalah orang yang tidak pernah memanggil murid saya dengan panggilan teman-teman, rekan-rekan enggak. Secara pribadi ya, saya bilang mereka adalah anak-anak saya. Karena dengan saya menyebut mereka sebagai anak-anak saya, paling tidak mindset saya tuh bisa mencurahkan apa yang saya punya untuk kebutuhan dia. Anak SMP kelas 3, kelas 9 saya masih bilang anakku. Ya. Sempat beberapa kali keceplosan anak-anak di sekolah saya bilang saya papa atau ayah gitu. Ada beberapa kali. Ya, karena itu pengakuan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tuh asalnya kan Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu ya ceritanya. Kenapa sih tiba-tiba Ki Hajar tuh sampai berkesimpulan pendidikan berpihak pada anak. Sudah pernah dengar? Oke, kalau belum saya akan cerita ya. Jadi pemikiran tentang berhamba pada anak itu ini ada di biografinya ya, biografi Ki Hajar, Suwardi Suraningrat. Jadi pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Pada saat itu Ki Hajar Suwardi sedang diasingkan ke Belanda ya Bapak Ibu ya. Diasingkan ke Belanda dan dia nggak punya pekerjaan dan harus mencari tidak disupport oleh Belanda dan harus bekerja double istilahnya ya. Nah pada saat dia pekerjaan yang belum terselesaikan itu anaknya yang paling sulung Nyi Asti itu tiada henti-hentinya menangis sehingga merasa sebagai hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta dia kesal geram, diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik tempasan pintu rumah. Ki Hajar tidak menyadari kalau itu bukan Indonesia, tapi di Eropa 4 musim. Pada saat itu sedang musim dingin, bayangkan Bapak Ibu. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kelutan pikirannya. Dia lari secepatnya, dibuka pintu dan Asti sudah tampak biru, menggigil kedinginan. Ya, Suwardi menyesal, sangat-sangat menyesal sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata. Ya, dan itulah akhirnya tercetuslah kata-kata yang sepenuh hati dari dia yaitu kowe bakal tak muliake selawas. Artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Ya, dan secara takdir memang Asti itu bukanlah anak yang normal Bapak Ibu ya. Jadi selama dia hidup akhirnya kebutuhan dia itu dia tidak bisa penuhi sendiri karena keterbatasan dia. Akhirnya harus dibimbing dan dituntun oleh
orang lain. Sampai seumur hidupnya dia dirawat di taman siswa oleh kolega-kolega Ki Hajar dan juga murid-muridnya dia. Dan yang saya baca ya dia meninggal dengan bahagia. Ya, jadi ini asli Bapak Ibu. Anaknya. Ya, tinggi. Ya, jadi ya kadang-kadang kita juga begitu ya. Kalau lagi kerja di rumah suka lepas kendali gitu ya. Anak dibentak, dimarahin. Ya. Kadang-kadang Tuhan memberi kita jalan lewat hal seperti itu kalau kita mau refleksi. Ya. Ya Bu, saya juga bacanya juga gemeter tadi ya Bu Indah. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa itulah akhirnya pendidikan yang berpihak pada anak ya, maksudnya berhamba pada anak itu adalah yang berpusat kepada murid. Ya, sekali lagi memenuhi kebutuhan, bukan mengikuti kemauan. Nah, yang terakhir yang keempat adalah bahasa pendidikan adalah anak itu bukan tabula rasa. Jadi bukan kertas kosong. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya, kertas kosong itu kan istilahnya kita bisa nulisin. Sebagai orang dewasa kita bisa nulisin. Tapi sebenarnya enggak. Sudah ada garis-garis yang samar-samar. Ya, tujuan pendidikan adalah memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar itu. Terutama garis yang baik ya, karena garis kodrat baik itu ada dua ya, ada kodrat baik dan kodrat buruk. Ada garis-garis yang tipis-tipisnya baik dan ada yang buruk. Nah, kita ingin tebalkan itu adalah yang baiknya. Ya, sama seperti tadi kita sudah lihat bahwa di dalam permainan pun udah kelihatan gitu loh sebenarnya. Nah, gimana caranya membawa nilai-nilai yang mereka pakai buat main itu ke kehidupan nyata, kita bisa membimbingnya. Mereka udah punya dasarnya sebenarnya. Ya. Nah, bagaimana menebalkannya? Yang pertama kita harus paham dulu mengenai pertumbuhan anak, ya, dengan konteks dirinya juga dengan sosiokultural atau budaya. Konteks diri anak tuh perkembangan sesuai umur Bapak Ibu ya. Kiai Hajar tuh membaginya menjadi 3 ya. Ada Wiroko, Wiromo, dan Wiromo. Jadi Wiroko itu adalah 0 sampai 8 di situ benar-benar masa kanak-kanak ya, masa eksplorasi mereka, memanfaatkan tubuhnya, namanya fase akustik ya. Jadi fase badan gitu. Cari tahu, nanya, manjat-manjat segala macam yang membuat mereka lelah itu cuma istirahat ya. Yang punya anak balita pasti ngerti deh, sampai kelas 3 SD pasti ngerti deh. Ada yang punya cucu ya, mungkin ada yang punya cucu. Gimana sih anak-anak umur segitu ya, bisa lihat sendiri Bapak Ibu ya. Ada yang ingin cerita, yang punya cucu di fase Wirogo? Siapa atau punya anak di fase Wirogo? Silakan. Yang kadang kita gergetan, gemes. Saya izin bercerita. Silakan Bu. Ya, kebetulan saya mempunyai 1 orang anak yang sedang berusia wiraga. Dia itu sepertinya tidak habis-habis energinya. Iya. Kalau enggak, kalau mau berantakan itu udah makanan sehari-hari. Tapi ada satu hal terkait dengan sepeda. Dia anak laki-laki. Dia suka sekali main sepeda. Jadi belum ada 5 tahun tuh, 4 tahun sudah bisa naik sepeda. Sebagai seorang ibu kan khawatir, apalagi pola tingkah anak laki-laki tidak seperti anak perempuan saya yang kalem gitu. Dia main sepeda jatuh, lecet itu biasa. Pada suatu hari dia ikut ayahnya sholat berjamaah di masjid. Pakai sepeda, ayahnya jalan di belakangnya. Tahu-tahu pas dia mau belok ke rumah dia jatuh dan tangannya patah. Setelah itu saya sudah diterapi. Setelah dia sembuh, dia ingin main sepeda lagi. Sebagai seorang ibu, saya nggak mau kan dia main lagi karena kan saya takut dia. Tapi saya berpikir bahwa saya nggak bisa melarang dia untuk suatu hal yang dia sukai gitu.
walaupun seperti itu, saya hanya bisa menyarankan berhati-hati karena kamu pernah terjatuh, jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Ya sekarang dia nggak pernah jatuh lagi. Jadi itu, walaupun ada trauma, walaupun itu ya ambil hikmahnya. Jadi ya semuanya seperti itu. Oke, makasih Bu Rani. Saya yakin masa kecil yang benar itu tanda kutip itu ya begitu ya Bapak Ibu. Apalagi anak laki-laki. Ya, kalau anak perempuan kan masa kecil main sama temen, kumpul bareng. Kalau anak laki kan, anak saya ini yang umur 9 tahun itu bisa berangkat pagi, pulang maghrib. Jadi udah kayak kucing, pulang tuh cuma mandi sama makan. Di situ keluar lagi, main lagi. Pulang-pulang kakinya beset-beset, cerita sama saya, ditekel lagi main bola, jatuh ke sini. Pulang-pulang bajunya basah, kotor, aduh. Tapi itu tadi itu malah fase akustik Bapak Ibu ya. Jadi memang sudah dalam konteks ini Ki-Hajar tuh sudah memberi memberi pendapatnya gitu ya, bahwa ya itulah memang harus diekspor. Ya, jadi pengembangan fisik, motorik, kemampuan bertanya dia nanya